Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ada suatu pemberitaan di Cibinong terkait adanya penolakan ibadah yang akan diadakan di sebuah perumahan. Nah, terlepas daripada itu, saya melihat masih banyaknya orang-orang yang beragama ini sangat sempit pikirannya untuk memahami konsep toleransi. Dan sangat banyak sekali orang-orang yang beragama ini, baik Islam maupun Kristen, justru menjadikan perbedaan tersebut sebagai apa? Sebagai ladang pencaharian mereka. Kenapa begitu? Karena dari perbedaan tersebut digoreng-gorenglah terus sehingga umat, ya baik umat Islam maupun umat Kristen, dijadikan semakin bingung, bahkan timbullah kebencian di antara satu sama lain. Kemudian ada mungkin pihak-pihak yang berkepentingan untuk terpecah belahnya kesatuan warga negara Indonesia, apalagi atas nama agama, kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, dalam memahami polemik seperti ini, yang paling baik adalah kita mencoba mengkaji dan menerapkan daripada konsep toleransi Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Karena konsep ini tidak lagi sebatas omongan belaka, tapi sudah dimanifestasikan sejak awal berdirinya Ma'had Al Zaitun. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita bahas daripada konsep toleransi tersebut. Terus simak di celoteh Bung Udin, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu isu toleransi, isu keagamaan ini menjadi isu yang sangat hangat dan sangat kontroversi untuk dibicarakan. Apalagi saat ini sudah sangat bermunculan kelompok-kelompok, baik umat Islam maupun umat Kristen, yang mengorek-ngorek perbedaan hanya untuk menjatuhkan satu sama lain dan membenarkan pendiriannya mereka. Sungguh, jika ini yang dilakukan oleh umat Islam, sangat bertentangan dan menyimpang daripada ajaran Al-Quran. Apalagi sampai mereka menghinakan sesembahan orang agama lain, bahkan sampai menghinakan ritual umat agama lain. Ini sangat menyimpang daripada ajaran Al-Quranul Karim, teman-teman semua. Tapi ada orang yang berkata, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau kepada Islam dengan sepenuh-penuhnya ataupun kafah. Justru kalau orang yang sudah berislam betul-betul, ya, maka dalam dirinya tidak ada kebencian terhadap umat agama lain, teman-teman semua. Sehingga kalau teman-teman melihat ada umat sekelompok agama Islam, jika mereka masih benci kepada umat agama lain, maka saya bisa pastikan mereka Islamnya nggak kafah. Mereka itu hanya Islam turunan. Dan mereka Islamnya hanya sebatas doktrin maupun dogma belaka. Ini yang terjadi teman-teman semua. Apalagi kita sudah sangat sering mendengar daripada pembubaran ibadah, kemudian bahkan umat Islam dengan Islam sendiri, contoh Ahmadiyah, sampai dilarang, kan begitu. Ini sungguh ironi teman-teman semua. Kemudian, jika kita melihat kasus kemarin ketika ada sekelompok umat Kristen ingin melakukan peribadatan Natal di perumahan mereka, kemudian dilarang, ya, dengan dalih bahwa rumah itu bukan tempat ibadah, maka jika ingin mendirikan tempat ibadah wajib mematuhi SKB, kan begitu. Nah, saya ingin melihat teman-teman semua, sejatinya umat Islam juga sangat sering menjadikan jalan raya, bahkan menjadikan fasilitas umum, contoh Monas, sebagai tempat ibadah. Mereka bahkan sholat subuh di Monas, sholat Jumat di Monas, itu sangat banyak sekali seperti itu. Bahkan kalau teman-teman mau lihat, di lapangan-lapangan, ya, atau bahkan di jalan raya, itu sampai ditutup untuk kegiatan ibadah. Ya, walaupun bukan sholat, tapi ibadahnya adalah syiar dakwah, dan dakwah adalah merupakan bagian daripada ibadah. Tetapi ketika umat agama lain yang seperti itu, langsung dilarang. Ya, bahkan yang kemarin Rosario sampai dibubarkan, sampai ada tindakan kekerasan, kan begitu teman-teman semua. Nah, hal ini terjadi karena apa?
Saya menduga bahwa adanya kelompok-kelompok mungkin dari pemerintahan atau bahkan daripada ormas keagamaan yang sengaja memelihara intoleransi tersebut. Mereka mungkin di depan kalian akan berkata toleransi, menjual proposal kepada kalian, tapi di belakang itu teman-teman semua, mereka juga sangat suka mengusik daripada toleransi itu sendiri. Ya contohlah, ada suatu pernyataan yang merusak kesehatan adalah mereka, para dokter. Yang merusak keamanan adalah siapa? Mereka, para penegak keamanan. Dan yang merusak tatanan hukum itu siapa? Yaitu orang ahli hukum. Maka dari pernyataan tersebut saya bisa juga simpulkan yang merusak daripada tatanan toleransi adalah mereka. Orang-orang yang suka jual toleransi yang dibalut dengan ormas keagamaan tertentu, teman-teman semua. Kemudian ketika saya bertemu dengan konsep toleransi Al-Zaitun, ini sungguh luar biasa teman-teman semua. Saya kira awalnya ini Al-Zaitun juga hanya omong-omong belaka. Tetapi ketika saya mencoba memahami daripada bukunya Pak Robin, ketika beliau membongkar daripada pengajaran Al-Zaitun, bahkan dalam bukunya berjudul Al-Zaitun Sumber Inspirasi, saya melihat bahwa Syekh Panji Gumilang bukanlah orang yang hanya cuma ngomong, bukan. Tapi beliau juga memanifestasikan konsep toleransi tersebut. Syekh Panji Gumilang dari awal berdiri juga sudah seperti itu. Senantiasa menggaungkan toleransi, bahkan hingga berkeliling di gereja-gereja. Bahkan dibuktikan dengan apa? Dengan diterimanya para tamu ke Ma'had Al-Zaitun. Sekalipun dia tidak beragama Islam. Kan begitu teman-teman semua. Nah, dalam membedah konsep toleransi Al-Zaitun, memang daripada toleransi Al-Zaitun itu dituduh sebagai konsep yang sesat, konsep yang menyimpang, bahkan ada kemarin orang-orang yang menghukumi Syekh Panji Gumilang sebagai murtad dan sesat. Ini terjadi teman-teman semua. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran lebih dalam, sungguh apa yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang berlandaskan daripada Al-Quranul Karim. Hanya saja umat Islam itu hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan belaka dan juga dihafal, sedangkan hakikat keilmuannya tidak pernah dikaji teman-teman semua. Dalam suatu contoh, yang ada doktrin saat ini, umat Islam diajarkan bahwa untuk toleransi berpegang teguhlah pada Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kan begitu konsepnya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga kemudian dikatakan, udah ketika umat agama lain ada perayaan apa-apa, gak usah ikut, gak usah mengucapkan selamat apapun. Itu gak boleh. Karena kalian sama saja meyakini. Contoh selamat Natal, meyakini Yesus sebagai anak Allah. Kan begitu. Terlepas daripada Quran surah Al-Kafirun, saya melihat ketika saya membaca pemikiran Syekh Panji Gumilang terkait konsep toleransi, sejatinya beliau ini tidak memikirkan hal-hal yang bersifat syariat antar agama. Yang beliau pikirkan, yang beliau tonjolkan adalah apa? Kesamaan. Ingat, contohnya begini teman-teman semua. Sebagai umat beragama, ada satu kesamaan. Apa? Percaya pada Tuhan. Percaya pada hari akhir dan juga apa? Melakukan perbuatan baik sebagai bentuk kepercayaan tersebut. Nah, inilah termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62 dan juga Quran surah Al-Maidah ayat 69. Yang dimana Tuhan tegaskan, wahai orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, kalau engkau memang beriman, maka berimanlah kepada Tuhan, ya, berimanlah kepada hari akhir, dan buktikan dengan perbuatan kebajikan. Ini garis besarnya, ini prinsip dasarnya sebagai seseorang yang pemeluk agama. Sehingga kalau teman-teman melihat orang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, tapi perbuatannya jauh daripada ajaran Islam, bahkan mereka sangat suka mencaci maki, suka menghina, bahkan suka merendahkan sesembahan agama lain, maka ketahuilah, mereka bukan seorang muslim, tapi kafir. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah.
Kemudian, ketika kemarin saya berdiskusi dengan seorang apologet, yaitu Bunda Fatima, beliau menanyakan, bagaimana bisa seorang Islam dikatakan kafir? Saya katakan bisa. Ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang telah jelas benderang ada di hadapan mereka. Apakah bisa seorang Kristen Katolik dikatakan sebagai seorang beriman? Bisa. Ketika mereka betul-betul mengimani daripada Alkitab. Sudah gitu saja. Kemudian, mengapa konsep toleransi ini muncul? Karena adanya perbedaan di antara kita. Bahwa Quran pun sudah mengamini adanya perbedaan, baik dalam sesembahan maupun dalam syariat. Makanya daripada perbedaan tersebut, Tuhan berikan garis umum. Kalau engkau mengaku sebagai umat beragama, ya mau Islam, Kristen, Yahudi, Katolik, Hindu, Buddha, maka buktikan dengan apa? Engkau beriman kepada Tuhanmu, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau juga buktikan dengan amal soleh. Gitu teman-teman semua. Dan juga perlu dipertegas bahwa toleransi itu timbul karena adanya perbedaan, sehingga apa teman-teman semua? Tidak ada hak kita untuk memaksa orang lain percaya dengan keyakinan kita. Contoh, saya memaksa orang-orang Kristen untuk percaya dengan keyakinan saya. Nggak bisa seperti itu. Dan juga mereka nggak memiliki hak untuk memaksa saya mempercayai keyakinan mereka. Tetapi dari dua perbedaan tersebut, disinilah muncul sikap toleransi sebagai irisan keduanya. Dan inilah yang harus digaungkan, bukan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman semua. Kalau perbedaan ini yang terus kita tonjolkan, yang terus kita gaungkan, bahkan ini kita bongkar habis-habisan, sampai apa? Sampai menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Ini sungguh ironi. Kalau dalam karyanya Hamka dikatakan, kalau umat agama seperti itu terus, maka mohon maaf, akan banyak orang yang memilih tidak beragama. Karena apa? Katanya agama sebagai jalan damai, katanya agama sebagai jalan keselamatan, nyatanya agama hanya jadi alat pemecah belah. Ini yang terjadi teman-teman semua. Nah, kemudian daripada konsep Quran surah Al-Baqarah ayat 62 dan juga Al-Maidah ayat 69, kita memahami ada tiga prinsip dasar seseorang dikatakan sebagai seorang beriman. Apa? Percaya kepada Allah atau percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini yang diperintahkan adalah apa? Mereka percaya kepada hakikat adanya Sang Pencipta. Mau apapun engkau sebut mereka, ya, ya silahkan. Oleh karena itu, mau sebutan apapun yang kalian berikan kepada Tuhan, mau Bapa, mau Allah, mau Allah, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk berhusnuzon kepada mereka. Dan kita meyakini bahwa mereka percaya kepada hakikat Tuhan yang menciptakan mereka. Sudah selesai di situ. Jangan jadi perdebatan. Kemudian, kepada apa? Hari akhir. Ini adalah prinsip dasar selanjutnya. Kita percaya kepada hari akhir. Artinya apa teman-teman semua? Segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau mengaku, saya beriman, saya telah bersyahadat, engkau, perbuatanmu itu pasti akan dibuktikan di hadapan Tuhan di hari akhir. Ya, sehingga apa? Allah pun menegur kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian itu cuma banyak ngomong, gak ada perbuatan. Bahkan kalian pun juga diperingatkan betapa banyak daripada kalian itu yang malah justru enggan menempuh jalan keadilan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan pula, engkau ini pendusta agama. Kalau engkau itu nggak bisa mengayomi anak yatim, bahkan engkau itu nggak bisa memberikan kesejahteraan sosial kepada orang miskin. Sholatmu itu palsu, kan begitu. Dan inilah yang terjadi teman-teman semua. Betapa banyak umat beragama yang dia hanya bernubuat kepada Tuhan. Dia mengaku, oh Tuhan, saya melakukan ini karena namamu. Saya melakukan ini karena apa? Perintahmu. Tapi apa kata Tuhan? Pergilah engkau dariku. Karena engkau tidak menjalankan perintah Bapakku. Kan begitu.
Dan banyak ayat-ayat yang lain yang seperti itu, teman-teman semua. Oleh karena itu, maka kepercayaan kita semua dibuktikan dengan apa? Amal kebajikan. Kita buktikan. Kalau kita memang mengaku beriman, percaya pada Tuhan, percaya kepada hari akhir, maka mustahil kita berbuat aniaya, maka mustahil kita berbuat kezoliman. Tapi faktanya banyak umat beragama yang dia dengan sadar bahkan merubah dalil, menggunakan dalil agama untuk mengafirmasi, menjustifikasi, bahkan melegitimasi daripada perbuatan anarkisme mereka. Sungguh ironi, teman-teman semua. Nah, inilah konsep daripada Syekh Panji Gumilang yang diajarkan kepada para santrinya. Konsep seperti ini bukanlah konsep yang terlarang, tapi konsep seperti inilah yang diidamkan, yang didambakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sekalipun Pak Robin bertahun-tahun di Al Zaitun, gak pernah Syekh Panji Gumilang, ayo kamu bersyahadat. Gak ada seperti itu. Karena itu keyakinan masing-masing, biarkan. Apakah Syekh Panji Gumilang pernah menyatakan syariat orang Kristen ini salah? Nggak pernah seperti itu. Karena berdasarkan ajaran ilahi melalui teks Quranul Karim, menghina syariat, menghina sesembahan itu dilarang. Semua umat memiliki syariat masing-masing, teman-teman semua. Maka daripada perbedaan syariat itu, janganlah kita besar-besarkan. Yang wajib kita besarkan adalah persamaan kita. Menyembah Tuhan, percaya hari akhir, dan berbuat kebajikan. Itu aja, selesai sebenarnya. Tetapi apa? Terlalu banyak orang-orang yang katanya ahli kitab, ahli Quran, justru mereka yang menjadikan berpecah belah dalam umat beragama. Hati-hati, teman-teman semua. Apalagi teman-teman semua, sebentar lagi Natal, pasti akan banyak ya bahasa-bahasan yang sudah sudah klasik lah. Sudah basi, sebagaimana mengucapkan selamat Natal lain sebagainya itu pasti ada. Dan jujur, Syekh Panji Gumilang senantiasa mengucapkan itu kepada teman-temannya. Dan saya juga seperti itu. Apakah itu mengganggu keimanan saya? Tentu tidak. Karena itu hanya sebatas ucapan, teman-teman semua. Lalu ada yang berkomentar, ya sudah kalau sebatas ucapan maka silakan ajak orang Kristen itu menyatakan syahadat, karena syahadat juga ucapan. Mohon maaf, syahadat sekalipun ucapan merupakan daripada ritual ya atau proses masuknya seseorang dari agama di luar Islam kepada agama Islam, kan begitu. Kalau di Kristen, kalau orang mau masuk Kristen wajib dibaptis. Jawaban yang paling gampang apa? Orang Kristen siap saja melakukan syahadat, apakah orang Islam siap dibaptis? Kan begitu. Karena itu adalah proses ritual ya untuk masuk ke dalam agama tertentu, teman-teman semua. Sedangkan ucapan selamat Natal dan sebagainya ini adalah ucapan untuk apa? Menimbulkan cinta kasih kepada sesama. Allah nggak pernah melarang kita untuk berbuat adil, berbuat kebajikan kepada orang di luar agama Islam. Allah nggak pernah larang. Bahkan Allah yang meminta seperti itu karena Allah suka keadilan. Karena Allah suka kebijaksanaan. Tapi teramat banyak orang-orang yang justru menjadikan sosok Allah ini sebagai sosok yang sangat angkuh, sangat pemarah dan sebagainya. Hal ini terjadi karena apa? Karena rendahnya pemikiran mereka, rendahnya pengetahuan mereka untuk memahami hakikat ketuhanan. Sebagai penutup, lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bahwa setiap umat itu telah diberikan syariat, jalan yang terang. Maka tidak berhak di antara kita berbantah-bantahan. Maka daripada itu, sejatinya Tuhan sangat berkuasa untuk menjadikan umat beragama ini satu agama saja. Sangat berkuasa. Tapi kenapa Tuhan menjadikan berbeda-beda? Untuk fastabikul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Kalau kalian mengaku Islam, maka buktikan kebajikan kalian sebagai umat Islam. Kalau kalian mengaku sebagai umat Kristen, maka buktikan kebaikan agama Kristen kalian. Kan begitu. Jangan hanya sebatas mengomong belaka. Banyak orang yang cuma bisa ngomong. Tapi apa? Prakteknya nol besar. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita menjadi umat agama yang sadar. Dan juga tolong hilangkan daripada kebencian terhadap umat agama lain. Ayo kita bangun kembali sikap toleransi kita kepada umat agama.
Jangan jadikan agama sebagai pemecah belah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka